Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Pola Pembinaan dan Pengembangan Karir dari Profesi Pendidik. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari Diana Nurfitriana, yang kedua ada saya sendiri, Dewi Lestari, yang ketiga ada Rizka Fauzia, dan yang keempat ada Rizky Syaputra. Pola pembinaan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pola berarti gambar, contoh, dan model. Adapun pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang baik. Menurut Arifin, pembinaan yaitu usaha manusia secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Pola pembinaan pada dasarnya diciptakan untuk menjalin hubungan sehari-hari dengan anak-anak asuh. Pola pembinaan disertai tindakan dari lembaga atau pengasuh untuk membentuk anak. Pengembangan karir. Secara harfiah, pengertian pengembangan karir atau career development menuntut seseorang untuk membuat keputusan dan mengikatkan dirinya untuk mencapai tujuan-tujuan karir. Pengembangan karir merujuk pada proses sepanjang hayat, pengembangan keyakinan dan nilai, keterampilan dan bakat, minat, karakteristik kepribadian, dan pengetahuan karakteristik kepribadian dan pengetahuan dunia kerja. Sehingga dengan pengertian ini, pengembangan karir tidak hanya mencakup rentang usia kerja produktif seseorang, melainkan lebih luas lagi, yakni sepanjang hayat seseorang. Langkah-langkah merencanakan pengembangan karir antara lain: yang pertama, menetapkan tujuan. Apabila pendidik merasa yakin dengan kemampuannya, maka ia harus menetapkan tujuan pengembangan karirnya. Lalu yang kedua, menyiapkan upaya mencapai tujuan. Setelah pendidik menetapkan tujuan, langkah selanjutnya adalah penyiapan dirinya untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, melaksanakan pengembangan karir. Pelaksanaan pengembangan karir seorang pendidik ditentukan oleh dua faktor, yakni pertama, faktor individual, pendidik sendiri yang telah memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh institusi, dan faktor kedua, adanya kesempatan yang disediakan oleh institusi tempat kerja yang bersangkutan. Pembinaan dan pengembangan profesi tenaga kependidikan. Menurut Purwanto pada tahun 2007, pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga pendidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan sekolah. Tujuan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir pendidik. Terlaksananya sistem pendidikan nasional dan tercapainya tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Adapun tujuan khusus dan umum pembinaan dan pengembangan profesi dan karir pendidik sebagai berikut: memberdayakan pendidik untuk menjadi tenaga profesional yang memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur formal. Selanjutnya, meningkatkan martabat dan peran pendidik sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Lalu, membantu guru untuk mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, peningkatan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada prinsip-prinsip peningkatan kompetensi dan karir pendidik yang terbagi menjadi dua, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Yang pertama, prinsip-prinsip umum. Secara umum, yaitu program peningkatan kompetensi pendidik yang diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut ini. Yang pertama, demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga, suatu proses pembudayaan dan pembelajaran pendidik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas pendidik dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
Yang kedua ada prinsip-prinsip khusus. Cara khusus yaitu program peningkatan kompetensi pendidik diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut ini. Yang pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Rumusannya berorientasi pada tugas dan fungsi pendidik sebagai tenaga pendidik profesional, yakni memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang ketiga, ada sistematis. Secara komponen dalam kompetensi jabatan, pendidik berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, ada konsisten. Adanya hubungan yang ajak dan taat, asas antara kompetensi dan indikator. Yang kelima, ada aktual dan kontekstual, yakni rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan iptek. Yang keenam, ada fleksibel. Rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang ketujuh, ada demokratis. Setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan melalui proses pembinaan dan pengembangan profesionalnya, baik secara individual maupun institusional. Yang kedelapan, ada objektif. Setiap pendidik dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya dengan mengacu kepada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator terukur dari kompetensi profesinya. Yang ke-9, komprehensif. Untuk mencapai kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu dalam memberikan layanan pendidikan dalam rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan, kemampuan, atau kompetensi, mampu menjadi dirinya sendiri dan bisa menjalani hidup bersama orang lain. Dan yang ke-10, memandirikan untuk mampu meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan sehingga memiliki kemandirian profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya. 11, profesional. Dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas. Yang ke-12, bertahap. Dilaksanakan berdasarkan tahapan waktu atau tahapan kualitas kompetensi yang dimiliki oleh pendidik. Yang ke-13, berjenjang. Dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan jenjang kompetensi atau tingkat kesulitan kompetensi yang ada pada standar kompetensi. Yang ke-14, berkelanjutan. Dilaksanakan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta adanya kebutuhan penyelenggaraan kompetensi pendidik. Yang ke-15, akuntabel. Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir pendidik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Yang ke-16, efektif. Mampu memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang terkait dengan profesi dan karir lebih lanjut. Ke-17, efisien. Harus didasari atas pertimbangan penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya, ranah pengembangan pendidik. Selanjutnya, ranah pengembangan guru. Tugas utama guru sebagai pendidik profesional adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu dan norma etik tertentu. Di dalam UU nomor 74 tahun 2008 tentang guru dibedakan antara pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S1 dan D4. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 atau D4 dilakukan melalui pendidikan tinggi, program S1 atau program D4 pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan atau program pendidikan non-kependidikan. Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional. Selanjutnya, ranah pengembangan dosen. Tugas utama dosen yaitu tugas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Ketiga bidang tugas tersebut tidak terlepas dari jabatan yang melekat pada diri dosen, yakni sebagai pendidik profesional dan ilmuwan sesuai dengan disiplin ilmu dan keahliannya. Bidang tugas dosen tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.
Yang pertama, tugas dosen di bidang pendidikan. Bidang tugas ini berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, bimbingan dan latihan keterampilan pada para mahasiswanya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian dapat meliputi membuat karya ilmiah, baik hasil pemikiran maupun penelitian, dalam bentuk monograf, buku referensi, membuat artikel yang dimuat dalam majalah ilmiah, buletin, jurnal, mass media, atau makalah yang diseminarkan, menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah, mengedit atau menyunting karya ilmiah, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan membuat rancangan karya seni monumental atau pertunjukan. Yang ketiga, bidang pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan yang menghubungkan hasil penelitian dan penguasaan disiplin ilmu dalam bidang pendidikan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan penelitian di samping untuk menunjang pembangunan di berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan profesi pendidik. Selanjutnya, pengembangan profesi pendidik pada dasarnya adalah peningkatan kualitas dimensi-dimensi kompetensi pendidik. Beberapa dimensi utama dalam kompetensi pendidik adalah: pertama, kompetensi pedagogik. Menurut Mulyana tahun 2009 halaman 75, kompetensi ini meliputi: pertama, pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; kedua, pemahaman terhadap peserta didik; ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus; keempat, perancangan pembelajaran; kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; keenam, perancangan dan penelitian evaluasi hasil belajar; ketujuh, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Ketiga, kompetensi sosial. Interaksi pendidik dengan peserta didik esensinya adalah interaksi sosial yang meniscayakan kompetensi sosial. Pendidikan secara sosial bisa berinteraksi dengan baik kepada peserta didik akan menjadi pengelola kelas yang baik selama mentransformasi pembelajaran. Yang keempat, kompetensi sosial meliputi berkomunikasi lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Yang kelima, kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi, kurikulum, mata pelajaran di sekolah atau perguruan tinggi, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Yang selanjutnya yaitu pembinaan dan pengembangan karir pendidik. Pembinaan dan pengembangan karir merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, penyelenggara satuan pendidikan, asosiasi profesi pendidik, serta pendidik secara pribadi. Secara umum, kegiatan itu dimaksudkan untuk memotivasi, memelihara, dan meningkatkan kompetensi pendidik dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran yang berdampak pada peningkatan mutu hasil belajar peserta didik. Pembinaan dan pengembangan karir guru. Yang pertama yaitu penugasan. Guru terdiri dari 3 jenis, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, guru melakukan kegiatan pokok yang mencakup merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Agar guru dapat melaksanakan beban kerja yang telah ditetapkan tersebut secara efektif, maka harus dilakukan pengaturan tugas guru berdasarkan jenisnya. Pengaturan tugas guru tersebut dilakukan dengan melibatkan individu dan atau institusi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penugasan sebagai guru kelas atau mata pelajaran, yang kedua penugasan sebagai guru bimbingan dan konseling, dan yang terakhir yaitu guru dengan tugas tambahan. Yang kedua yaitu promosi. Kegiatan pengembangan dan pembinaan karir yang kedua adalah promosi. Suatu promosi diartikan sebagai perubahan posisi, jabatan, pekerjaan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Perubahan ini biasanya akan diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, hak serta status sosial seseorang. Promosi dimaksud dapat berupa penugasan sebagai guru pembina,
guru inti, instruktur, wakil kepala sekolah, pengawas sekolah, dan sebagainya. Kegiatan promosi ini harus didasari atas pertimbangan prestasi dan dedikasi tertentu yang dimiliki oleh guru. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang guru mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesian, guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Promosi dimaksud meliputi kenaikan pangkat dan atau kenaikan jenjang jabatan fungsional. Yang ketiga yaitu kenaikan pangkat. Dalam rangka pengembangan karir guru, Permenakpan dan RB nomor 16 tahun 2009 telah menetapkan 4 jenjang jabatan fungsional guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru dalam rangka pengembangan karir merupakan gabungan dari angka kredit unsur utama dan penunjang ditetapkannya sesuai dengan Permenakpan dan BR nomor 16 tahun 2009. Tugas-tugas guru yang dapat dinilai dengan angka kredit untuk keperluan kenaikan pangkat dan atau jabatan fungsional guru mencakup unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama kegiatan yang dapat dinilai sebagai angka kredit dalam kenaikan pangkat guru terdiri atas yang pertama yaitu pendidikan, yaitu mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar ijazah. Angka kredit gelar atau ijazah yang diperhitungkan sebagai unsur utama tugas guru dan sesuai dengan bidang tugas guru. B. Yaitu mengikuti pelatihan prajabatan dan program induksi. Sertifikat pelatihan prajabatan dan program induksi diberi angka kredit 3. Bukti fisik keikutsertaan pelatihan prajabatan yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau STTPP. Prajabatan yang disahkan oleh kepala sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Bukti fisik keikutsertaan program induksi yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi sertifikat program induksi yang disahkan oleh kepala sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. A. Memperoleh gelar ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. Guru yang memperoleh gelar ijazah namun tidak sesuai dengan bidang yang diampunya diberikan angka kredit sebagai unsur penunjang dengan angka kredit sebagai berikut. 1. Ijazah S1 diberikan angka kredit 5. 2. Ijazah S2 diberikan angka kredit 10 dan ijazah S3 diberikan angka kredit 15. B. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Kegiatan yang mendukung tugas guru yang dapat diakui angka kreditnya harus sesuai dengan kriteria dan dilengkapi sebagai bukti fisik. C. Memperoleh penghargaan atau tanda jasa. Penghargaan tanda jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah atau negara asing atau organisasi ilmiah atau organisasi profesi atas prestasi yang dicapai seorang guru dalam pengabdian sebagai nusa, bangsa, dan negara di bidang pendidikan. Yang ketiga yaitu pengembangan profesi berkelanjutan. Berdasarkan Permenakpan dan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya yang dimaksudkan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Guru pertama dengan pangkat penata muda golongan ruang 3A sampai dengan guru utama dengan pangkat pembina utama golongan ruang 4E wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan meliputi pengembangan diri, diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru, publikasi ilmiah, hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal dan buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru, karya inovatif, menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pelajaran dan mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya. Pembinaan pengembangan karir dosen. Dosen perlu mendapat pembinaan dan pengembangan. Pengembangan profesi dosen meliputi bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Keberhasilan pengembangan profesi dosen sangat ditentukan oleh program-program dalam pengembangan profesi dosen tersebut. Oleh karena itu, program pembinaan dan pengembangan dosen harus disesuaikan dengan kebutuhan para dosen. Yang pertama, pengembangan karir dosen itu ada sertifikasi dosen.
Kedua, pengembangan kompetensi profesional atau studi lanjut. Dan yang ketiga ada kenaikan jabatan. Kenaikan jabatan ini pertama ada asisten ahli, selanjutnya ada lektor, selanjutnya ada lektor kepala, dan yang terakhir ada profesor. Yang terakhir, pengembangan karya ilmiah atau penelitian publikasi ilmiah. Yang kedua, kebijakan tentang pembinaan karir dosen menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 48. Yang pertama, status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Yang kedua, jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Yang ketiga, persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor. Yang keempat, pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap ditetapkan setiap tahun oleh pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang ketiga, kebijakan pembinaan karir dosen menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 72. Yang pertama ada jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Yang kedua, jenjang jabatan akademik dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi. Yang ketiga, dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 tahun sebagai dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor atau yang sederajat dan telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor. Yang keempat, batas usia pensiun dosen yang menduduki jabatan akademik profesor ditetapkan 70 tahun dan pemerintah memberikan jenjang profesi serta tunjangan kehormatan. Menteri dapat mengangkat seorang dengan kompetensi luar biasa kepada jabatan akademik profesor atas usulan perguruan tinggi. Yang keenam, ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemberian tunjangan profesi serta tunjukkan kehormatan sebagai dimaksud pada ayat 4, dan pengangkatan seorang dengan kompetensi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dalam peraturan menteri. Selanjutnya ada pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir pendidikan. Pembinaan profesi dan promosi karir guru menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional Dirjen PMTK melalui Direktorat Profesi Pendidikan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota serta sekolah secara internal. Selanjutnya, pelaksanaan akademiknya tugas Ditjen PMTK dapat dilakukan melalui kerjasama dengan service provider, LPTK, universitas, dan pusat pelatihan lainnya, maupun penugasan P4TK sebagai unit pelaksana dari Ditjen PMTK. Selanjutnya, pembinaan oleh Ditjen PMTK dan pemerintah daerah ini dilaksanakan berdasarkan hasil audit kinerja yang dilaksanakan oleh LPMP sebagai unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional di bawah pembinaan Ditjen PMTK. Strategi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir, yaitu dengan pendidikan dan pelatihan. Yang pertama ada in-house training, yang kedua program magang, kemitraan sekolah, pendidikan dan pelatihan belajar jarak jauh, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Selanjutnya kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Selanjutnya ada pembinaan internal oleh sekolah dan pendidikan lanjut. Yang kedua, kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. Yang pertama ada diskusi masalah pendidikan, yang kedua ada seminar, selanjutnya ada workshop, selanjutnya ada penelitian, selanjutnya ada penulisan buku atau bahan ajar, lalu pembuatan media pembelajaran. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.